Halo, selamat pagi. Selamat datang di Care to Talk bersama dengan saya, Dr. Feby Wiradiani. Hari ini kita akan membahas topik kesehatan wanita karena sepertinya pendengar saya kebanyakan wanita ya. Hari ini kita akan membahas mengenai Miss V atau vagina kita. Bagaimana sih anatominya, lalu bagaimana cara membersihkan dan merawat Miss V kita, dan kita akan membahas mengenai keputihan, normal apa enggak itu terjadi. Nah, ini penting banget buat kalian ketahui, terutama yang baru menginjak remaja. Dan penting juga untuk kita ketahui karena kalau misalnya kita tidak membersihkan dan merawat Miss V kita dengan benar, itu akan menjadi sumber beberapa penyakit. Penasaran kan? Yuk kita dengarkan bersama-sama. Pertama, kita mengenal dulu mengenai organ intim wanita. Nah, di atas ini sudah saya perlihatkan gambaran anatominya. Jadi, vagina itu adalah organ dalam genital atau reproduksi wanita. Lokasinya di dalam. Vagina ini fungsinya ada 3. Yang pertama sebagai jalan masuknya penis saat penetrasi hubungan seksual. Lalu yang kedua sebagai tempat keluarnya darah menstruasi. Jadi darah menstruasi yang dihasilkan di dalam rahim, dia akan meluruh saat siklus menstruasi dan keluar melalui vagina. Lalu yang ketiga adalah sebagai jalan lahir. Sedangkan di bawahnya vagina itu ada juga selaput tipis yang kita sebut dengan himen. Lalu di bawahnya lagi ada yang kita sebut sebagai gerbangnya vagina. Nah, itulah yang dinamakan vulva. Vulva ini dia terdiri dari yang pertama nih, di bawah perut itu lokasinya yang tempat ditumbuh-tumbuhi rambut itu adalah mons pubis. Nah, mons pubis ini tempat melekatnya rambut-rambut pubis. Lalu di bagian bawahnya lagi kita akan melihat namanya klitoris ya. Mungkin kalian sudah tidak awam lagi dengan kata klitoris ya. Klitoris ini dia adalah suatu organ yang sangat sensitif untuk wanita. Karena di klitoris ini dia paling banyak persyarafannya, termasuk yang banyak dibandingkan organ-organ tubuh lainnya. Jadi ketika ada stimulasi rangsangan dari luar, maka sifatnya sama seperti penis. Dia akan ereksi juga. Jadi pembuluh darah akan banyak berkumpul di sana dan dia akan menstimulasi, atau kita sebut nanti wanita akan merasakan orgasme. Oke, itu klitorisnya. Lalu di vulva juga ada 2 bagian mulut kita sebut. Mulut vulva ada yang bagian di luar, labia mayor, dan ada juga di bagian dalam labia minor. Fungsinya apa? Mulut vulva ini adalah kayak lipatan kulit yang fungsinya adalah menutup dan melindungi area genital di dalam, yaitu melindungi uretra atau saluran kencing kita, dan di bawahnya adalah melindungi lubang vagina. Oke, itu dia anatomi dari organ intim kita. Jadi harus tahu ya, vagina di dalam dan vulva di luar. Nah, teman-teman tahu nggak kalau vagina kita itu memiliki kemampuan untuk membersihkan dirinya sendiri dengan menghasilkan suatu sekret atau discharge vagina yang terdiri dari cairan plus bakteri. Nah loh, kok di dalam vagina kita ada bakteri ya? Sama seperti di dalam pencernaan kita, di dalam vagina juga terdapat bakteri baik yang kita sebut adalah lactobacillus. Fungsi lactobacillus atau bakteri baik ini untuk memberikan perlindungan terhadap vagina dengan cara yang pertama, mempertahankan keseimbangan pH di dalam vagina kita. Normal pH itu di antara 3,8 sampai 4,5. Nah, kalau pH-nya terlalu asam, yaitu di bawah 4,5 atau terlalu basah di atas 4,5, ini menjadi sarang bakteri-bakteri jahat untuk tumbuh. Makanya si lactobacillus berperan untuk menjaga keseimbangan pH tersebut. Lalu yang kedua, si lactobacillus ini dia memiliki antibiotik alami loh, atau yang kita sebut sebagai bakteriosin. Fungsinya bakteriosin atau antibiotik alami ini yaitu apabila ada bakteri jahat yang sudah terlanjur berkembang akan dibunuh atau dihambat perkembangannya oleh si bakteri baik tubuh kita. Nah, oleh karena itu penting sekali untuk menjaga kesehatan bakteri baik dalam vagina kita. Lalu saya sudah bahas tentang vagina itu dapat membersihkan dirinya sendiri dengan mengeluarkan discharge vagina. Nih, masih banyak teman-teman yang bertanya, mungkin konsul ke dokter, baik itu menggunakan telemedicine atau bertemu dengan secara langsung, bertanya, "Dok, saya kok keluar cairan di vagina ya? Normal apa enggak sih, Dok?" Nah, kita harus lihat dulu. Cairan vagina itu dia memang normal dihasilkan di dalam vagina kita.
yang dengan tujuan yang tadi saya bilang. Nah, normalnya yang secret atau discharge yang dikeluarkan itu dia berwarna putih atau jernih, tidak berbau, dan tidak menyebabkan gejala. Misalnya tidak menyebabkan perih, tidak menyebabkan gatal. Nah, dan si jumlah dari cairan vagina tersebut dia bervariasi tergantung dengan perubahan hormonal kita. Misalnya kalau menjelang siklus menstruasi kita tuh dia akan dikeluarkan. Lalu seiring dengan siklus menstruasinya dia akan bertambah banyak. Begitu juga dengan mendekati masa subur wanita atau masa ovulasi. Dia juga akan banyak dikeluarkan discharge vagina yang fungsinya juga adalah sebagai pelumas saat melakukan hubungan seksual. Lalu ketika sedang hamil, dia juga biasanya jumlahnya lebih banyak lagi cairan vaginanya. Tetapi tidak ada bau tetap dan tidak menyebabkan gejala. Mungkin hanya terasa lembab, tapi itu tidak masalah. Lalu menjelang masa menopause buat wanita yang sudah di atas 45 tahun, biasanya karena hormon estrogen yang berkurang, maka jumlah cairan vagina atau discharge vagina ini pun dia akan menjadi lebih sedikit. Ya, jadi normal banget kok ada cairan di dalam vagina kita. Nah, terus dok, yang nggak normal yang seperti apa? Itu dia, kalau misalnya sudah ada perubahan warna. Perubahan warna sudah nggak putih atau jernih lagi, mulai mungkin warnanya putih kental seperti susu, lebih pekat lagi. Lalu ada yang berubah menjadi warnanya kekuningan, kehijauan. Nah, itu harus dicari tahu lagi ya. Lalu menimbulkan bau. Baunya ini mungkin bau amis seperti bau ikan, lalu bau busuk. Itu juga perlu dicari tahu lagi kenapa. Ini kan kayak normal berarti. Lalu yang ketiga ini kalau menyebabkan gejala, misalnya keluar cairan tapi bikin gatel sekali atau malah bikin perih, misalnya saat berhubungan seksual menjadi perih dan lain-lain. Nah, itu adalah yang tidak normal. Nah, semoga sudah pada paham ya bahwa discharge vagina itu normal dikeluarkan oleh dalam vagina kita. Tergantung warnanya, lalu konsistensinya, berbau atau enggak. Baru kita bisa mengklasifikasikan apakah discharge vagina tersebut normal atau tidak normal. Lalu dok, yang nggak normal itu apa aja sih dok, dan apa sih penyebabnya? Oke, secara garis besar penyebab terjadinya discharge vagina yang tidak normal adalah terjadinya infeksi. Infeksi ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu infeksi yang non-seksual dan infeksi yang seksual. Nah, biasanya sih yang sering ditemui pada kasus-kasus adalah infeksi yang non-seksual pada usia wanita yang produktif. Infeksi non-seksual ini disebabkan oleh dua, yaitu yang pertama adanya bakteri, tapi bakteri yang jahat ya, bukan si lactobacillus, dan yang kedua adalah adanya jamur atau candida. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama kita bahas mengenai bakteri. Bakteri yang kita sebut penyakitnya adalah Bacterial vaginosis. Tadi saya sudah sempat menyinggung di awal bahwa vagina kita itu dia normal pH-nya di antara 3,8 sampai 4,5. Maka perannya si bakteri baik atau lactobacillus adalah menjaga di antara pH tersebut. Nah, apabila pH-nya menjadi lebih dari 4,5, menjadi lebih basah, itu bisa menyebabkan si kuman lactobacillus itu dia mati ya, jumlahnya jadi lebih sedikit, dan menjadi sarang yang baik nih vagina untuk tumbuh bakteri-bakteri yang jahat ya. Nah, bakteri yang paling sering ditemukan adalah Gardnerella vaginalis. Nah, Gardnerella vaginalis ini dia itu nanti gejalanya yang timbul adalah warna keputihannya sudah pasti berubah menjadi putih yang lebih pekat atau keabuan. Dan yang kedua yang menjadi ciri khasnya adalah baunya amis sekali atau yang kita sebut sebagai fishy odor, bau seperti ikan. Itu gejala khas dari Bacterial vaginosis. Nah, biasanya penyebabnya ini kenapa terjadi atau tumbuhnya si bakteri Gardnerella vaginalis ini tadi adalah karena pH-nya itu di dalam vagina menjadi basah. Kok bisa ya dok, kenapa menjadi basah? Nah, ini biasanya kalian-kalian yang sering mencuci vagina dengan obat-obat antiseptik ya yang mungkin beredar di pasaran, atau menggunakan sabun mandi yang parfum yang wangi-wangi.
vagina itu sebenarnya nggak butuh kok untuk terlalu wangi ya, yang butuh adalah bersih. Dan tadi sudah saya bahas juga bahwa vagina itu dia dapat membersihkan dirinya sendiri. Jadi sebenarnya nggak perlu diintervensi dengan zat-zat dari luar. Ya, kalau kita mandi membersihkan menggunakan antiseptik atau membersihkan vagina kita dengan sabun-sabun yang mungkin wangi dan lain-lain mengandung parfum, itu malah merusak pH di dalam vagina kita. Nah, pH-nya ini kalau misalnya nanti basah ya tumbuhlah bakteri-bakteri Gardnerella vaginosis. Itu adalah dari bakteri. Lalu yang kedua yaitu penyakit yang disebabkan oleh jamur Candida yang kita sebut sebagai Candidiasis vaginalis. Nah, kalau tadi bakteri itu dia menyebabkan pH-nya menjadi basah, kalau adanya jamur ini menyebabkan pH-nya menjadi asam di bawah 4,5. Gejalanya itu apa ya, Dok ya? Biasanya yang paling sering dan bikin pasien datang ke dokter itu adalah karena rasa gatal yang tidak tertahankan. Gatal sekali. Lalu ketika dilakukan pemeriksaan oleh dokter, biasanya karena mungkin digaruk ya oleh para pasiennya, makanya sudah terjadi lecet-lecet di sekitar area vulva. Lecet, kemerahan. Lalu biasanya mereka juga mengeluhkan nyeri saat buang air kecil ya, karena ada lecet-lecet itu, dan juga nyeri saat melakukan hubungan seksual ya. Jadi ketika mau penetrasi itu dia akan timbul rasa nyeri karena sudah ada lecet-lecet dan kemerahan di area vulvanya itu. Dan biasanya kalau untuk yang Candidiasis vaginalis ini dia tidak menimbulkan bau ya, tapi lebih ke gatal, lalu warna dari keputihannya ini yaitu lebih putih pekat dan biasanya jumlahnya banyak bergumpal. Itu dari si Candida. Nah, penyebabnya apa sih yang Candidiasis ini? Biasanya sih banyak terjadi pada ibu hamil, karena ibu hamil kan hormonnya juga mengalami ketidakseimbangan ya. Jadi sering terjadi ketika hamil-hamil di usia trimester pertama itu dia banyak keputihan yang gatal. Lalu yang kedua adalah higienitasnya nih. Higienitasnya misalnya terlalu lembab. Kalau misalnya ibu-ibu buang air kecil tapi nggak dikeringkan, itu dia bisa menjadi sarang tumbuhnya si jamur-jamur. Nah, biasanya ini sering ditemukan yang akibat jamur maupun akibat bakteri. Nah, ini tetap membutuhkan pemeriksaan ke dokter ya. Jadi nanti buat dilakukan pemeriksaan, biasanya kita akan melihat inspeksi, kita lihat dari luar organ vulvanya itu ada luka apa tidak, kemerahan apa tidak. Baru nanti biasanya kita akan melakukan pemeriksaan spekulum ya, jadi menggunakan cocor bebek. Mungkin memang menimbulkan rasa yang tidak nyaman, tapi kita bisa mengevaluasi itu warna keputihannya atau discharge vaginanya itu seperti apa, bau apa tidak. Lalu kita untuk membedakan pH-nya asam atau basa, biasanya yang paling mudah dan paling murah kita menggunakan kertas lakmus ya. Kertas lakmus untuk membedakan nanti ada perubahan warna atau tidak. Dan kuncinya adalah untuk dua penyakit ini dia pasti bisa disembuhkan dengan bantuan obat-obatan bila gejalanya sangat mengganggu. Dan yang kedua adalah dengan menjaga higienitas atau kebersihan vagina kita. Sekarang kita bahas mengenai infeksi yang seksual atau sering kita sebut sebagai STI, Sexual Transmitted Infection. Nah, ada 3 penyakit yang tersering pada STI ini. Yang pertama adalah Trichomonas vaginalis, yang kedua adalah Chlamydia trachomatis, dan yang ketiga adalah Neisseria gonorrhoeae. Ya. Nah, yang pertama adalah Trichomonas vaginalis. Trichomonas vaginalis ini biasanya gejala discharge vaginanya itu warnanya frothy yellow atau kuning berbuih atau berbusa. Nah, bisa diikuti dengan gejala-gejala klasik seperti perih, gatal, dan nyeri saat berhubungan, bisa juga enggak. Jadi yang terutama adalah yang bisa dinotis atau dilihat oleh pasien-pasien itu adalah warna discharge-nya yang kuning berbuih. Lalu yang kedua adalah Chlamydia trachomatis. Biasanya warna discharge vaginanya ini kuning purulen, jadi kayak kuning-kuning seperti nanah. Bisa juga sekitar 80% ini nggak ada gejala loh, jadi hanya dari warna discharge-nya itu. Lalu yang ketiga adalah Neisseria gonorrhoeae. Sama seperti si Chlamydia trachomatis ini, dia warnanya juga kuning purulen, jadi kayak kuning pekat dan jumlahnya banyak. Tetapi bisa juga tidak menimbulkan gejala-gejala seperti perih atau gatal, itu tidak ada. Jadi hanya dari warna discharge-nya aja. Nah, penting untuk kalian ketahui adalah
apabila kalian sudah ada warna-warna discharge vagina yang kuning berbuih maupun kuning seperti nanah itu, harus segera diperiksakan ke dokter. Nah, yang diperiksa itu bukan hanya wanitanya aja, tetapi partner seksualnya si laki-lakinya tersebut, karena keduanya harus diobati. Nah, di pengobatannya ini membutuhkan waktu yang mungkin cukup lama, harus konsisten juga, dan biasanya pasangan ini tidak diperbolehkan untuk melakukan hubungan seksual kurang lebih 1 minggu. Lalu setelah itu hubungan seksualnya yang lebih aman lagi. Nah, apa sih kalau misalnya yang terjadi kalau si infeksi seksual ini dia tidak diobati dengan baik? Nah, biasanya karena memang tidak menimbulkan gejala, mungkin banyak wanita yang cuek. Tetapi apabila tidak diobati dengan baik, dia akan menimbulkan peradangan pada panggul yang kita sebut sebagai PID, pelvic inflammatory disease. Jadi nanti setelah beberapa lama atau beberapa tahun mulai muncul nyeri pada bagian panggulnya. Lalu nyeri yang hebat saat berhubungan seksual. Itu bisa aja terjadi karena si keputihan atau si discharge vagina yang sebelumnya itu tidak diobati dengan baik. Bahkan apabila nyeri panggulnya itu juga tidak diatasi, si PID-nya tidak diatasi, dia bisa berefek pada infertilitas atau ketidaksuburan wanita. Nah, kasus-kasus seperti ini dia menjadi penyebab wanita itu juga mengalami hambatan atau tidak hamil. Nah, itu dia. Sekarang kita masuk ke part yang paling menarik nih, yaitu bagaimana cara merawat misfi kita. Yang pertama adalah kita wajib membersihkan vulva ya. Membersihkan vulvanya juga dengan menggunakan air saja cukup. Tidak perlu menggunakan sabun yang mengandung parfum atau menggunakan antiseptik. Nah, yang kedua, vaginanya juga tidak perlu dibersihkan. Nah, apalagi nih kan yang sering dipertanyakan, "Dok, sebenarnya vaginal douche itu boleh apa enggak sih?" Buat yang belum tahu mengenai vaginal douche, jadi vaginal douche adalah cara membersihkan vagina kita dengan menggunakan alat seperti kantung yang nanti dipencet untuk disemprotkan ke dalam vagina. Biasanya nih para wanita menggunakan vaginal douche ini dengan alasan untuk menghilangkan bau-bau yang gak enak, lalu menghilangkan sisa-sisa menstruasi, atau yang ketiga menghilangkan sisa-sisa sperma yang menempel. Lalu yang keempat untuk menimbulkan efek yang sangat bersih ya. Sebenarnya itu salah ya teman-teman. Nah, si vaginal douche ini tuh biasanya kandungannya ada campuran dari air, cuka, atau bisa menggunakan baking soda. Nah, itu bahan-bahan yang sangat tidak aman dan mengganggu pH dari vagina kita. Jadi jangan digunakan. Itu sudah tidak disarankan lagi oleh Persatuan Dokter Obgyn di seluruh dunia. Lalu yang ketiga yaitu menggunakan celana dalam berbahan katun yang aman dan nyaman untuk area genital kita. Lalu yang keempat, jangan menggunakan celana yang terlalu ketat ya. Misalnya celana jeans yang ngetat-ngetat banget, itu nanti akan menimbulkan gesekan di sekitar vulva, iritasi, lalu nanti gatal, digaruk, nanti malah berefek pada kelembapan di area genital kita. Lalu yang berikutnya adalah kalau misalnya kalian habis workout, habis olahraga, terus berkeringat, sebisa mungkin segera mandi, membersihkan badan kita dan juga area misfi kita. Karena kalau misalnya enggak, keringat yang menempel hingga kering itu dia akan mengganggu kelembapan di area misfi kita. Nanti muncullah keluhan seperti gatal-gatal, karena kalau area yang lembab itu dia adalah sarang dari jamur. Lalu buat kalian nih para remaja mungkin yang baru menstruasi untuk pertama kalinya, penting untuk mendengarkan ini, bahwa perlu mengganti pembalut setiap 4-6 jam sekali ya. Baik itu kalian menggunakan pembalut biasa, baik itu menggunakan tampon, menggunakan menstrual cup maupun celana menstruasi, itu sama aja kalian boleh memilih asalkan higienitasnya terjaga ya. Lalu yang misalnya menggunakan menstrual cup karena sekarang lagi hits nih, lagi eco-friendly, itu ramah lingkungan, itu juga perlu cara khusus untuk membersihkannya. Nah, lalu kalau misalnya kita sedang buang air besar, itu menceboknya juga jangan salah ya. Menceboknya harus dari arah depan ke belakang ya. Kalau misalnya kita menggunakan flush closet itu didorongnya dari depan lalu kita membasuhnya dari depan ke belakang, jangan sebaliknya.
Karena kalau membasuhnya dari belakang ke depan itu malah membawa kotoran dari anus masuk ke dalam vagina, itu juga salah ya. Lalu setelah habis buang air besar atau buang air kecil, pastikan kita mengeringkan area misfi kita dengan menggunakan tisu atau menggunakan handuk khusus area misfi. Lalu ada lagi nih pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya, Dok, sebenarnya boleh nggak sih kita mencabut rambut pubis, rambut kemaluan kita? Ya, mungkin kalian yang ingin waxing ya, menggunakan bikini dan lain-lain, ini banyak yang menanyakan. Sebenarnya rambut pubis ini dia ada di sana dengan fungsi tertentu loh. Jadi fungsinya dari rambut pubis adalah menghindari gesekan saat kita melakukan hubungan seksual. Lalu yang kedua adalah sebagai barrier atau perlindungan dari area luar yang banyak kuman agar tidak masuk langsung ke dalam misfi kita. Nah, jadi sebaiknya sih kalau misalnya rambut pubis itu memang ada fungsinya di sana, jangan kita biarkan dicabut sampai gundul, benar-benar gundul. Karena kalau misalnya gundul tuh kembali lagi sih preferensi kalian ya. Kalau misalnya mungkin sesekali karena kalian mau menggunakan bikini nggak masalah, tapi jangan terlalu sering dicabut juga karena dia di sana ada fungsi, ada peranannya juga. Terus kalau misalnya mau mencabut juga dengan cara yang aman ya, harus steril, tangan kita harus benar-benar bersih. Terus kalau misalnya kalian mau menggunakan razor atau alat pengurisan itu dibersihkan dulu ya. Lalu sebelumnya sih sebaiknya dikasih krim di area mons pubisnya biar dia nggak langsung iritasi bergesekan dengan area kulit dari pubis kita. Tapi lebih baik lagi adalah kalau misalnya area rambut-rambut yang di sekitar vulva itu jangan diganggu gugat ya. Kalau misalnya mau dibersihkan cukup digunting saja, digunting karena kan tidak kontak langsung dengan kulitnya, dan dibiarkan agar tetap ada, walaupun lebih pendek itu nggak masalah. Terus kalau misalnya waxing sih kalau bisa ya memang hanya area mons pubisnya aja. Dan kalau misalnya kalian ada alergi, karena itu kan menyebabkan sakit juga ya, itu juga harus hati-hati dan harus dilakukan oleh orang yang profesional dulu. Kalau misalnya sudah beberapa kali dilakukan, kalian merasa aman untuk dilakukan di rumah, juga harus tetap diperhatikan ya. Jadi balik lagi kepada kalian, itu preferensi setiap orang. Tapi ya kulit rambut pubis itu dia ada fungsinya yang harus kita ketahui. Oke, itu dia sudah saya bahas mengenai organ intim kita yaitu misfi kita. Bagaimana kita membersihkannya, merawatnya, lalu penyakit-penyakit apa aja yang biasanya terjadi pada misfi kita. Semoga sangat bermanfaat buat kalian dan bisa di-share kalau misalnya kalian merasa ini penting ya, di-share ke sesama teman wanitanya, ke keluarga kalian. Dan jangan lupa untuk menjaga organ intim kita, karena dengan organ intim yang bersih itu dia juga menjaga kesehatan tubuh kita. Sampai berjumpa di Care to Talk berikutnya dengan topik yang pastinya menarik. Bye!